jiwa roh kita dengan kuasa Tuhan. Biar ibadah pagi ini benar-benar membawa berkat-berkat rohani. Kita pujikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan kami permuliakan. Tuhan, pagi hari ini kami bersama seberapa umat-Mu yang ada, kami mengucapkan syukur dan terima kasih yang mana Tuhan masih memberikan perpanjangan umur kepada kami. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan ibadah di pagi hari ini. Sekalipun seberapa kami yang ada, semuanya ini kami menyadari hanya oleh kemurahan Tuhan saja yang terjadi. Tanpa Tuhan berkemurahan, tidak mungkin kami bisa berkumpul seperti pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan, dalam acara ibadah kami pagi hari ini, kami serahkan sepenuh ke dalam tangan daripada Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai selesainya. Agar Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, dan Tuhan pakai para pelayan yang sudah siap untuk melayani pekerjaan yang suci pagi hari ini. Baik yang membawa pujian, pemain musik, terlebih hamba yang akan menyampaikan firman Allah. Berikan roh hikmat, akal budi yang dari surga, serta urapan dari Roh Kudus, agar firman yang akan disampaikan nanti benar-benar bisa jadi berkat. Itu sebabnya Tuhan, jika ada kuasa iblis setan yang akan mengganggu jalan ibadah kami pagi hari ini dalam bentuk apapun, hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Biar roh Tuhan yang menguasai ruangan ini sampai ruang hati kami, sehingga kami para umat-Mu ini ada kebebasan untuk menyenangkan hati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka dan mulaikan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya hanya di dalam satu nama yang besar dan ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang tetap menjadi pembela dan pemelihara kami. Haleluya. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Mari kita
naikkan pujian, kaulah segalanya bagiku. Dialah segalanya bagiku.
sudah makin berdiri, pertanyaan selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Yang menjadi kerinduan dan maksud kami bersama umat-Mu yang ada pada pagi hari ini. Kami datang bukan sekedar ingin bertemu satu dengan yang lain, sekalipun hal ini sangat penting sekali bagi kehidupan kami untuk membuktikan bahwa kami saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Namun lebih dari itu Tuhan, pada pagi hari ini perkumpulan kami dengan maksud untuk menyenangkan hati daripada Tuhan. Hal ini terjadi kalau saja kami mau melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya Tuhan, setelah kami memuji membesarkan nama pagi hari ini, sudah tiba saatnya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Allah. Sebelum firman Allah ditaburkan oleh hamba-Mu, mari Tuhan sucikan, kuduskan hati pikiran kami. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu, bahkan Dikau mampukan kami, agar kami bukan sekedar mendengar firman Allah, namun kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan lewat pemberitaan firman Allah di pagi hari ini. Itu sebabnya Dikau pakai Tuhan akan hamba-Mu ini, sekalipun hamba-Mu ini tidak merasa lebih baik dari yang lain, lebih besar dari yang lain. Hamba-Mu tidak beda antara satu dengan yang lain. Hamba-Mu juga manusia yang lemah, banyak kekurangan, kelemahan. Biarlah kiranya Roh Tuhan yang memimpin hamba-Mu ini. Roh Tuhan menguasai mulut lidah hamba-Mu, sehingga firman yang akan disampaikan di pagi hari ini benar-benar tidak kembali sia-sia, namun boleh menjadikan berkat bagi kami semua yang ada. Sebabnya sekali lagi pakai akan hamba-Mu ini. Berikan hamba-Mu roh hikmat, akal budi yang dari surga, serta urapan dari Roh Kudus, agar firman yang akan dibentangkan pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, kuasai ruangan ini sampai ruangan hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh sepulang kami dari tempat ini benar-benar merasa ada berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan dan kami sambut firman pagi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai pria surga yang tetap menjadi pembela dan pemelihara kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan selamat sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sesembahan dan pujaan kita mempelai surga yang kita kasihi dan yang telah mengasihi kita semua. Mari saudara kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Allah, yang mana firman Allah hari ini pun juga merupakan kelanjutan dari firman Allah yang sudah saya sampaikan pada minggu-minggu yang telah lalu, saudara, yaitu sehubungan dengan penyakit yang sedang melanda di tengah-tengah dunia, yang mana penyakit yang terkenal yaitu corona, yang bukan saja melanda di Indonesia namun ke seluruh dunia. Sebabnya saya akan lanjutkan firman Allah
yang sudah saya sampaikan pada hari-hari minggu yang telah lalu, yaitu Wahyu pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat ini, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang ke-6 ini yang sudah berapa kalinya kita mengajak saudara untuk membacakan ayat ini. Silakan baca ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, puji nama Tuhan. Yang sebenarnya saya sudah sampaikan minggu-minggu yang telah lalu, kitab Wahyu ini pasal yang ke-6 mengatakan bahwa pembukaan materai yang keempat itu akan muncul, yaitu maut yang akan melanda di tengah-tengah dunia. Yang sebenarnya kitab Wahyu ini, saudara, Wahyu itu yang sebenarnya dengan lain kata, wahyu adalah penglihatan. Wahyu atau penglihatan. Rasul Yohanes diberikan Tuhan penglihatan apa yang akan datang, apa yang akan menimpa di tengah-tengah dunia pada akhir zaman ini. Dicetuskan dalam ayat ini. Jauh sebelumnya Tuhan juga memberitahu kepada hambanya, yaitu Rasul Yohanes, ini loh yang akan aku datangkan pada akhir zaman. Pas pembukaan empat materai, aku akan munculkan 4 macam ini. 1, pedang atau peperangan. 2, kelaparan. 3, sampar atau penyakit. Sampar itu zaman dulu penyakit yang mudah menular. Yang zaman sekarang ini corona. Corona itu sudah terkenal mudah menular. Saudara, menjalar bukan saja ke Indonesia, tapi nyatanya sebelum penyakit ini ke Indonesia sudah menjalar di seluruh dunia. Di antaranya Amerika, Italia, dan tempat-tempat yang lain. Ini ada corona yang sejajar dengan penyakit sampar. Dan yang keempat adalah binatang buas. Ini sudah disampaikan oleh Tuhan jauh sebelumnya. Disampaikan kepada hambanya, yaitu Rasul Yohanes. Ini loh yang aku akan munculkan zaman akhir nanti. 4 macam ini, baik pedang atau peperangan, kelaparan, sampar, penyakit, corona ini, dan juga binatang buas. Dari sekarang sudah muncul. Ini membuktikan bahwa zaman ini sudah zaman yang akhir. Sudah, kita harus hati-hati. Kalau kita menyadari bahwa Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8 ini sudah digenapkan saat ini, salah satu 4 macam itu, yaitu sampar atau penyakit corona ini, saudara, ini sudah membuktikan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat sekali. Kita harus terbuka hati. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu sudah sangat dekat. Sebabnya bagi kehidupan kita, ayo kita manfaatkan kesempatan yang masih ada ini. Kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk kita ini semakin dekat kepada Tuhan. Yang merasa sudah jauh dari Tuhan hanya gara-gara masalah berkat jasmani. Oleh karena sudah pasal yang ke-6 Wahyu, salah satu sudah penyakit yang sudah dinyatakan oleh Tuhan ini. Kita yang jauh dari Tuhan, segera kita akan kembali. Kita akan kembali. Penyakit yang sudah menjalar ke seluruh dunia, corona ini, banyak makan korban.
banyak manusia yang pusing, panik, susah, dan lain sebagainya. Ini bisa mengakibatkan banyak kelaparan juga terjadi, penyakit juga terjadi, kematian berapa ribu orang seluruh dunia ini sudah yang korban karena gara-gara penyakit corona ini. Sudah, tapi bagi kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita, kamu jangan takut. Aku hidup. Aku hidup. Aku sudah menang. Ini peringatan Tuhan atas kehidupan kita, umat Tuhan yang percaya kepada Dia, yang mengandalkan Dia satu-satunya. Sementara kita mendengar berita corona, penyakit yang mudah menjalar, menakutkan, banyak makan korban ini, kita ingat peringatan Tuhan. Tuhan mengatakan, kamu jangan takut. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Kita akan baca ayat ini. Ini peringatan Tuhan di akhir zaman ini. Sementara kita mendengarkan penyakit ini, saudara, banyak orang takut dan susah dan gelisah dan pusing dan lain sebagainya. Ayat yang ke-17. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Dengan kata Tuhan, Aku adalah yang awal dan yang akhir. jangan takut. Aku awal dan aku yang akhir. Ini peringatan Tuhan atas kehidupan kita orang percaya. Terus, Dan yang hidup, ya, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, puji nama Tuhan. Aku pegang kunci maut dan kerajaan maut. Kamu jangan takut. Siapa sih yang tidak takut? Memang kalau kehidupan kita ini, orang yang tidak mempunyai percaya kepada Tuhan, sudah barang tentu kehidupan itu akan dilanda rasa ketakutan, kekhawatiran, gelisah, dan lain sebagainya. Gelisah, susah. Sudah, tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang bangkit saja, tapi Dia mengatakan, aku hidup. Ini kata firman Allah. Aku memang sudah pernah mati, tapi aku hidup. Ini pengakuan Tuhan. Sudah, ini peringatan Tuhan atas kehidupan kita. Kenapa? Tuhan kok berani mengatakan, kamu jangan takut. Ini yang perlu kita pikirkan. Sudah. Kenapa Tuhan sampai hati mengatakan jangan kamu takut? Tuhan mengingatkan kita semuanya ini orang yang percaya kepada Tuhan, agar supaya sementara kita mendengar berita semacam ini, Tuhan katakan kamu jangan takut. Sebab ini yang menyebabkan Tuhan mengatakan kamu jangan takut. Sebab maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Maut ini adalah maut. 4 macam yang disebutkan dalam Wahyu pasal yang ke-6 itu maut. Peperangan itu maut. Kelaparan itu maut. Penyakit itu maut. Binatang buas itu pun maut, yang akan melanda di tengah-tengah dunia. Tapi Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 26 mengatakan bahwa musuh yang terakhir yaitu maut sudah aku kalahkan. Sehingga kunci maut pun ada di tangan kanan daripada Tuhan, direbut oleh Tuhan. Baca saja 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-26. Kita akan membaca ayat ini. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut, ini musuh yang terakhir. Ya, coba bilang baca. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut, ini musuh yang terakhir sudah dibinasakan oleh Tuhan. Apa musuh yang terakhir? Maut. Dia sudah melanda di dunia ini.
sudah dikalahkan oleh Tuhan. Perlu pergumulan bagi Tuhan. 3 hari 3 malam. Ini wujud kemenangan daripada Tuhan. Bangkit ini. Sehingga dia berani mengatakan, aku hidup. Aku memang pernah mati, tapi aku hidup. Hidup ini adalah tanda bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sudah menang. Kenapa kita takut? Kenapa kita gelisah? Kita sudah punya Allah. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Itu sebabnya bagi kehidupan kita yang sebenarnya, saudara, kita perlu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau kita mendengar berita-berita yang mengerikan ini, kita mempunyai Allah yang hidup, yang sudah mengalahkan maut, termasuk penyakit ini, sudah dikalahkan oleh Tuhan. Sebabnya jangan kita lepaskan, jangan kita menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau saja saat ini kita sedang dilanda rasa kekhawatiran, ketakutan, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Sebab kalau saja kita melihat dari pasal yang ke-6, Wahyu pasal yang ke-6 itu, bukan saja 4 macam, sudah 4 macam dalam ayat tadi yang kita baca, sudah, tapi lebih dari itu pasal 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 mengatakan bahwa tiupan sangkakala yang ke-6 akan terjadi. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Ini luar biasa lagi. Langit dan bumi akan digoncangkan oleh Tuhan. Matahari tidak bisa memancarkan terangnya. Matahari bisa hitam, gelap. Bulan bagaikan darah. Bintang-bintang jatuh. Sudah, bahkan puluh-puluh bisa pindah ke sana, bisa pindah ke sini. Langit seperti digulung oleh Tuhan. Kalau saja ini terjadi, bagaimana hati manusia? Firman Allah mengatakan, saat itulah nanti orang-orang yang pangkat, orang kaya, orang yang besar kecil tua muda, mereka ingin mati. Mereka memanggil gunung batu karang, timpal aku supaya aku ini mati. Aku takut dengan anak domba itu. Aku takut. Baca saja kembali Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12. Kita akan membaca ayat ini. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12. Beberapa ayat perlu kita baca. Wahyu 6 ayatnya yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, Ya. sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Nah, ini bulan, matahari gelap, hitam, tidak memancarkan terangnya. Bulan bagaikan darah. Ini akan terjadi. Teruskan ayat selanjutnya. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, bagaikan pohon ara yang menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Terus maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau. Langit menyusut bagaikan kitab digulung. Bayangkan saudara, ini akan terjadi pembukaan materi yang ke-6 nanti. Terus bagaimana akibatnya? Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Bergeser. Pulau-pulau, gunung-gunung itu bisa bergeser dari tempat ini pindah ke tempat yang lain. Ini gunung-gunung, pulau-pulau bisa bergeser. Kan kita bayangkan pembukaan materi yang ke-6 ini. Bagaimana kalau saja kita melihat itu? Bukankah ini merupakan satu ketakutan bagi manusia? Takut melihat kejadian semacam itu, takut. Baru melihat penyakit yang menjalar saja sudah takut, gelisah. Banyak yang korban, apalagi kalau sampai pulau bergeser. Pulau bergeser, gunung-gunung pindah. Bagaimana? Terus yang bagaimana? Ayat selanjutnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa
dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Sembunyi. Mereka orang perwira-perwira, orang yang kaya-kaya, sembunyi di bawah, di gua gunung itu, sembunyi. Sudah takut karena pulau-pulau bisa bergeser, bisa pindah di tempat ini ke tempat yang lain. Ini cukup mengerikan, sudah. Terus bagaimana? Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, Ini orang kaya berbicara, mengatakan kepada gunung-gunung, bagaimana? Apa yang dikatakan? runtuhlah menimpa kami, Ya, runtuhlah kamu menimpa kami. Terus dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. ya, terima kasih. Ya, inilah kejadian yang akan terjadi nanti. Cukup mengerikan, bukan sekedar seperti penyakit corona ini. Baru penyakit corona ini sudah susah manusia. Sudah mengalami banyak kelaparan. Sudah mengalami banyak korban kematian. Apalagi materi yang keempat kali sudah dibuka oleh Tuhan. Terjadilah matahari ini gelap, bulan bagaikan darah, bintang berjatuh dari langit. Gunung-gunung akan berpindah, pulau-pulau pindah, sampai orang yang pangkat perwira-perwira, orang yang kaya, mereka itu mengatakan kepada gunung, batu karang, gunung, timpalah aku. Aku ingin mati. Aku takut. Mereka akan takut. Tapi sayangnya mereka itu ada kerinduan, keinginan yang diutarakan kepada Tuhan. Bukan ingin dilindungi, bukan ingin hidup, tapi justru karena pembukaan materi yang keenam ini, mereka itu ingin mati. Ingin mati. Mereka sembunyi di gua-gua. Dikira gua-gua itu bisa melindungi. Maaf, karena mereka tidak tahu siapa sebenarnya yang bisa menolong. Dikira gua itu yang bisa melindungi mereka, orang-orang kaya. Saat itulah orang kaya tidak bisa mengandalkan kekayaannya, keuangannya, tidak bisa menolong. Oleh karena pembukaan materi yang keenam ini, sayang kalau mereka itu tidak mengenal Yesus, anak domba yang sudah hidup, yang ada tanda kemenangan. Tapi bagi kita yang mengenal anak domba itu, mengenal bahwa Allah itu hidup dan sudah menang dari maut itu, Tuhan mengatakan, jangan takut. Ini yang perlu kita gondeli. Ini yang perlu kita pegang dengan sungguh-sungguh. Apapun yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini, Tuhan katakan, jangan takut, aku hidup. Tuhan itu hidup. Kita tidak usah ragu-ragu, tidak usah khawatir. Tuhan yang kita sembah itu bukan saja hidup, tapi dia ada tanda kemenangan. Ada tanda kemenangan. Sudah ada tanda kemenangan. Ini musibah yang akan menimpa di tengah-tengah dunia. Sangat-sangat mengerikan sekali. Zaman dulu, zaman Nuh, sudah pernah bumi ini dilanda. Sudah dilanda musibah yang mana tidak ada manusia yang hidup kecuali keluarga Nuh. Tidak ada manusia yang hidup dan selamat kecuali keluarga daripada Nuh. Musibah pertama ini sudah perlu kita ingat. Bagaimana kuncinya? Apa kuncinya? Bahwa Nuh sekeluarga itu selamat. Ini yang perlu kita perhatikan. Di mana kuncinya? Yang lain sudah binasa. Baik itu manusia, binatang apapun, ludes. Ludes. Banjir, kena banjir. Sudah kena banjir. Tuhan mengatakan bahwa dunia sekarang ini tidak akan dihukum seperti zamannya Nuh. Tidak. Tuhan mengatakan, aku menyiapkan dunia bukan untuk digenangi air, tapi aku menyiapkan dunia dengan api. Itu 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 7 kalau tidak salah begitu. Coba baca saja bagaimana 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Kalau kita bisa mendapatkan 2 Petrus 3 ayat yang ke-7.
Coba kita baca ayat ini. 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Tetapi oleh firman itu dengan itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya, puji Tuhan. Jadi dunia sekarang ini terpelihara, disediakan untuk api, bukan untuk digenangi untuk air dengan air seperti zamannya Nuh. Tapi dunia sekarang ini disiapkan Tuhan api, bukan main. Bagaimana kehidupan kita? Sayang kalau kehidupan kita sudah mendengar peringatan semacam ini, kemudian kita masih jauh dari Tuhan. Yang sudah merasa jauh dari Tuhan, tetap kita mengeraskan hati. Jangan. Ayo kita menyadari bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah menang dari maut. Tapi saya akan mengajak saudara untuk memeriksa. Pada waktu Tuhan menurunkan sudah malapetaka di tengah-tengah dunia pada zaman Nuh. Kenapa? Kok Nuh saja yang selamat? Nuh sekeluarga, Nuh istrinya, anaknya 3. Kemudian istri anaknya ini 3, jadi 6. 6 tambah Nuh dan istri 8 orang. Nuh punya anak 3, laki-laki semua. Menantunya 3, 6. Nuh 7, 8 istrinya. Tuhan mengatakan, masuklah kamu, buatlah bahtera. Untuk membangun bahtera ini tidak lepas dari pergumulan bagi Nuh. Pergumulan, dihujat, dihina. Banyak orang yang menghujat. Kamu itu gila. Di darat terang cemerlang kamu membuat bahtera. Bagaimana kamu mengangkatnya ke laut? Tapi semuanya itu tidak dihiraukan olehnya. Karena ini perintah daripada Tuhan, dia lebih baik menurut apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia tetap membangun bahtera. Kemudian setelah jadi bahtera, Tuhan mengatakan, masuklah kamu. Masuklah kamu. Ini belum ada musibah genangan air, belum. Tuhan mengatakan kepada Nuh, masuklah. Masuklah. Kamu, istrimu, anakmu 3, menantumu 3, masuk kamu. Dan tambah lagi binatang yang halal. 7 pasang. Jantan betina. Dan juga binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betina. Kejadian, coba kita akan buktikan bagaimana firman Allah. Kita Kejadian pasalnya yang ke-7. Kita Kejadian pasal 7 ayat 1. Beberapa ayat perlu kita perhatikan. Kejadian pasal 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Ya, seisi rumahmu bersama istri, anaknya 3, menantunya 3. Ini disuruh masuk terus. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Ya, terus dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang. 7 pasang. Jadi yang halal itu 7 pasang, terus jantan dan betina. Dijelaskan oleh Tuhan, jantan dan betina. Ini yang perlu kita perhatikan dengan sungguh. Kenapa Tuhan itu mencetuskan jantan dan betina? Terus, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang. Yang haram 1 pasang. Jantan dan betina. Bukan main. Ya, terus juga dari burung-burung di udara. Ya, 7 pasang. Jantan dan betina. Ya, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Ya, terima kasih. Sampai selanjutnya. Ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nuh. Nuh pesan, ayo buatlah bahtera. Kalau sudah jadi, masuklah kamu bersama istri dan anakmu 3, menantumu 3. Disebutkan binatang saja Tuhan sebutkan 7 pasang, jantan dan betina. Yang haram 1 pasang, jantan dan betina.
Jadi kalau kita melihat kata-kata ini, saudara, kata-kata ini sungguh-sungguh dari zamannya Nuh dulu, Tuhan memberikan saran kepada Nuh, jantan dan betina. Manusia pun seperti Nuh disebutkan dengan istrimu, anakmu juga dengan menantumu. Jadi kata-kata ini, saudara, untuk menyelamatkan Nuh sekeluarga, ini syarat untuk supaya Nuh itu selamat atau lolos dari musibah. Ini yang disampaikan Tuhan kepada Nuh. Sudah berbicara soal 7 pasang, jantan dan betina, manusia saja, saudara, manusia saja. Nuh dengan istrinya, anaknya menantu 3, anaknya sendiri 3, itu disuruh masuk semua. Kalau kita melihat kisah daripada Nuh ini, saudara, Nuh itu sudah menerima saran daripada Tuhan agar semuanya itu, saran ini harus kamu pegang dengan teguh. 7 pasang, 1 pasang, suami dan istri, berbicara tentang nikah. 2 orang menjadi 1. Dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 mengatakan 2 yang dulunya itu 2, tapi sekarang sudah menjadi 1. Itu sebabnya, coba baca saja Matius 19 ayat yang ke-4. Coba baca saja tentang ini, ada hubungannya dengan kisah dari Nuh ini. Tuhan mengatakan kepada Nuh 7 pasang yang halal, 1 pasang yang haram, betina dan jantan. Terus jawab Yesus, ya, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Laki-laki dan perempuan. Terus dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, ya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi 1 daging. Menjadi 1, ya, terima kasih. Menjadi 1 daging. Keduanya itu suami dan istri menjadi 1. Yang dulunya 2, tapi sekarang menjadi 1. Seperti keluarga Nuh, tidak ada orang lain. Nuh dengan istrinya. Kalau kita melihat gambar tabernakel semacam ini bayangan saya, saudara. Nuh itu ada di ruangan Maha Suci. Sudah, itu bayangan saya. Nuh itu ada tingkat yang ketiga. Nuh itu. Kemudian anaknya tingkat yang kedua. Lalu binatang itu ada di bawah sendiri. Ini binatang. Jadi ada tingkat 3, saudara. Nuh bersama istrinya, anaknya bersama menantunya, binatang itu ada di bawah. Jadi kalau kita hubungkan dengan ayat ini sungguh-sungguh, saudara, kabar nikah itu zamannya Nuh itu sudah lakukan. Ini yang bisa menyebabkan Nuh selamat. Karena dia pegang janji ini, menurut tidak lalu dilepaskan. Kalau Tuhan mengatakan binatang yang halal 7 pasang, dia cari 7 pasang. Binatang haram 1 pasang, betina dan juga jantan dikumpulkan. Ini yang diturut. Kamu dengan istri, anak-anakmu 3 dengan menantu 3, kumpul jadi 1. Saudara, ini adalah berita nikah. Ini dipegang erat-erat karena ini adalah perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Sehingga oleh karena Nuh menurut perintah Tuhan, apapun halangannya, apapun kendalanya, banyak orang yang menghina, menghujat, gila kamu, tapi dia tidak peduli. Tetap karena ini perintah Tuhan, turut. Nyatanya yang lain binasa, Nuh sekeluarga selamat. Karena menurut perintah Tuhan. Begitu pula buat kehidupan kita semuanya. Kabar nikah itu sungguh-sungguh bukan pengajaran nikah, pengajaran mempelai itu bukan pengajaran yang baru. Pengajaran yang lama. Sejak dulu pengajaran mempelai ini sudah ada.
Sebabnya Tuhan mengatakan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat 7 sampai ayat ke-9. Ini adalah benar-benar pengajaran Allah. Ayat 7, coba Wahyu pasal 19. Kita baca ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Coba kita baca ayat ini. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Terus? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Terus? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dengan ayat selanjutnya. Lalu ia berkata kepadaku. Ini Tuhan berkata. Bagaimana katanya? Tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Diundang, jadi berbahagia orang yang mendengar atau menerima ajaran pernikahan anak domba ini. Ini berbahagia ini. Karena apa Tuhan mengatakan? Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah, bukan dari manusia. Jadi ajaran mempelai ini bukan ajaran manusia. Ini pengajaran Allah, ini benar. Firman Allah mengatakan ini benar-benar perkataan Allah. Kenapa kita masih ragu-ragu? Itu sebabnya Nuh tidak ragu-ragu lagi. Karena perkataan itu benar-benar dari Allah, bukan dari manusia. Kalau saja dari manusia, dia itu masih bimbang, ragu-ragu. Bisa juga iya, bisa juga tidak. Tapi karena Nuh yakin bahwa itu perintah Tuhan, dia lakukan. Apapun kendalanya, apapun rintangannya, tetap dia lakukan. Taat. Begitu pula buat kehidupan kita. Ajaran mempelai ini, sekalipun banyak orang yang membenci kita, tapi kita tetap kita terima. Karena ini adalah pengajaran mempelai, ini adalah ajaran dari Tuhan. Firman Allah mengatakan bahwa berbahagialah orang yang diundang perjamuan kawin anak domba. Ini adalah perkataan Allah. Ini yang benar. Kalau Tuhan mengatakan ini yang benar, kenapa kita masih ragu-ragu? Kenapa kita bimbang untuk menerima ajaran mempelai? Kenapa? Ini yang sudah menyelamatkan zamannya Nuh dulu. Karena dia itu pegang, ayo Nuh, 7 pasang binatang yang halal, betina, jantan, yang haram 1 pasang, betina dan jantan. Dan kamu dengan istri, anakmu 3 dengan menantumu 3. Sungguh-sungguh ini dilakukan oleh Nuh selama. Begitu pula buat kehidupan kita. Kita tidak harus ragu-ragu apapun kendalanya. Mungkin kita mengalami dihina, mungkin kita dibenci sekalipun, karena kita pegang janji Tuhan, pegang ajaran mempelai ini. Saudara, kita jangan mundur. Sebab ini bukan rencana manusia, ini adalah rencana Allah. Sejak dari awal, kitab Hosea pasal yang kedua ayat 18 mengatakan, aku akan jadikan kamu istriku. Tinggal percaya atau tidak. Hosea pasal 2 ayat 18, kita akan membaca ayat itu. Bagaimana? Kita buktikan. Bagaimana? Hosea pasal 2 ayat 18 dan ayat 19. Ya. Aku akan menjadikan engkau istriku. Nah, ini firman Allah. Ini ada rencana Tuhan, aku akan jadikan kamu istriku. Ya terus? Untuk selama-lamanya. Untuk selamanya, bukan sementara. Teruskan. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Ya. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Ya, terima kasih. Ini rencana Tuhan atas gerejanya. Aku akan jadikan kamu istriku. Makanya jangan kita tolak pengajaran mempelai ini, sebab ini sudah merupakan rencana Allah sejak dari awal. Ini merupakan pengangkatan Tuhan atas gerejanya, orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun kehidupan kita ini adalah manusia yang banyak dosa, Tuhan mau mengangkat kita untuk menjadi istrinya. Sebabnya firman Allah mengatakan, serigala ada lubang, burung ada sarang, tapi anak manusia, yaitu Kristus, tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Kenapa? Karena tubuhnya masih belum menyatu. Tubuhnya masih bertentangan antara anggota satu dengan anggota yang lain. Tuhan pernah mengatakan, tangan
Sekalipun kamu ada di atas, kemudian jangan sampai kamu mengatakan kepada kaki, karena dia ada di bawah, aku tidak butuh kaki. Jangan. Begitu pula mata, karena kamu ada di atas, kamu melihat kaki, jangan kemudian kamu mata mengatakan kepada kaki, aku tidak butuh kaki, karena ada di bawah. Mata, tangan bisa sampai di tujuan karena yang mengantarkan kaki. Jadi anggota tubuh ini harus menyatu. Harus menyatu. Justru saya heran kalau antara satu dengan yang lain itu masih goncang. Tidak ada menyatu. Sekarang ini Tuhan masih membina tubuh sudah untuk ditempati kepala oleh Tuhan. Tuhan sudah menugaskan 5 jabatan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Untuk apa? Membangun tubuh. Efesus pasal 4 ayat 11 dan ayat 12. Coba baca dada. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kita baca ayat ini. Surat Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi. Ialah itu akan menunjukkan pribadi Tuhan. Ia sudah menunjuk rasul-rasul, nabi-nabi, 2, baik pemerintah-pemerintah Injil 3, maupun gembala-gembala 4, dan pengajar-pengajar 5. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Untuk membangun tubuh Kristus. Jadi 5 jabatan ini adalah sungguh-sungguh jabatan dari Tuhan. Sebabnya 5 jabatan ini saudara harus menyatu kerjasama. Baik rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Sebab semuanya ini ditugaskan oleh Tuhan untuk membangun tubuh. Baru Tuhan menempatkan diri sebagai kepala. Bukan kepala yang tidak tanggung jawab. Kepala yang ada rasa tanggung jawab untuk memelihara tubuh. Apa yang dipikirkan tubuh? Kepala yang memikirkan. Sebabnya Tuhan mengatakan, kamu jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Kenapa Tuhan mengatakan begitu? Itu bukan tubuh yang memikirkan, kepala. Kepala yang memikirkan kebutuhan kita manusia itu. Asalkan, saudara, tidak usah kita baca Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenaran. Nanti kebutuhanmu ditambahkan. Carilah dulu. Kita ingat kepada kepala. Kepala itulah yang memikirkan kebutuhan tubuh. Sebabnya bagi kita yang mengenal pengajar mempelai, kita tidak usah khawatir. Kita tidak usah susah. Sekalipun kembali lagi ada masalah corona yang sedang menjalar ke seluruh dunia. Ayo kita segera kita kembali kepada Tuhan. Tuhan katakan, kamu jangan takut. Aku hidup. Tuhan kita itu hidup. Aku sudah menang dari maut. Jadi corona itu adalah salah satu maut yang sedang melanda di dunia sekarang ini. Aku sudah mengalahkan maut. Maut sudah aku kalahkan. Sampai kunci maut pun ada di tanganku. Ada di tangan genggaman Tuhan. Ayo kita usahakan, kita mepet kepada Tuhan supaya ada perlindungan. Saya kira firman Allah sampai di sini, kita sujud, kita akan menyembah kepada Tuhan. Kita akan menyanyi satu nyanyian. Berbahagia, berbahagia. Saya yang disebut perjamuan kawin agung. Sambil kita renungkan firman Allah yang sudah kita terima saat ini, kita nyanyikan nyanyian. Berbahagialah. Haleluya. Nyanyikan. Renungkan firman Tuhan yang sudah kita terima. Jangan kita lepaskan pengajaran mempelai. Pegang dengan teguh. Sekalipun ada banyak gangguan, hambatan. Ayo coba.
nyanyi dengan hurufmu. Sambil kita menyembah kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan ada di antara kita. Sesuai dengan firman-Nya, di mana ada 2 atau 3 berseru atas nama, aku ada di tengah-tengah. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Saat ini, sekalipun mata kepala jasmani kita tidak mengetahui bahwa Tuhan ada di antara kita, namun dengan iman kita yakin Tuhan ada di antara kita. Tuhan hidup dan Tuhan sudah menang dari maut. Haleluya. Tuhan, ikut jamah kami semuanya. Ikut jamah Tuhan. Haleluya. Tolong kehidupan kami semuanya. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Alat musik saja yang tetap dibunyikan. Kita menyembah kepada Tuhan. Pakai kesempatan yang ada untuk mencari hubungan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kita menyanyikan setengah suara dan alam. Sekali lagi. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Inilah setelah kami mendengarkan kebenaran firman Allah, kami umat-Mu yang ada pagi hari ini merindukan untuk Tuhan mengangkat kehidupan kami untuk menjadi istri dan para Tuhan. Tuhan menempatkan diri sebagai kepala, kami umat-Mu ini menempatkan diri kami sebagai tubuh yang sungguh-sungguh akan dilindungi. Terima kasih Bapa buat firman-Mu di pagi hari ini. Tetapkan firman-Mu dalam hati
bagi kami ya Tuhan. Firman yang sudah disampaikan oleh kami yakin bukan firman yang mati, tapi justru firman yang hidup, yang bisa mengubah kehidupan kami dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kami yakin Tuhan, firman Allah yang sudah kami terima menguatkan iman percaya kami, untuk kami boleh semakin setia di dalam melaksanakan ibadah kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima perjamuan suci. Mari Tuhan layakkan kami untuk menerima perjamuan suci pagi hari ini. Berkati perjamuan suci yang ada. Tambahkan iman kami untuk kami bisa meyakini bahwa roti dan anggur ini bukan makanan biasa. Tuhan sendiri telah katakan ini adalah tubuh dan darah Yesus yang ada kuasa yang besar untuk menyembuhkan yang sakit. Kami yakin setelah menerima perjamuan suci, Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Bapak, pakai para pelayan untuk membagikan tubuh dan darah Engkau. Pakai, berikan roh hikmat, akal budi yang dari surga. Terima kasih kami sambut perjamuan suci yang ada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai pria surga yang tetap menjadi pembela dan pemelihara kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kasih Allah. Lebih tinggi dari kepala, dan kita yakin apa yang sudah kita terima ini bukan makanan biasa. Ini adalah tubuh Yesus, tubuh Tuhan, seperti Tuhan telah katakan. Demikian kata firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah sudah bahwa roti ini adalah tubuh Yesus? Tubuh Yesus? Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakan juga bahwa cawan minuman ini adalah darah Yesus. Sebutkan darah Yesus. Sekali lagi darah Yesus. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kita. Tuhan, kembali kami bersama umat-Mu yang ada. Setelah kami menerima firman yang disertai dengan perjamuan suci pada pagi hari ini, kami mengucapkan syukur yang mana Tuhan telah campur tangan. Tuhan telah memberkati dalam pelaksanaan ibadah kami, sehingga kami semuanya ini ada kebebasan untuk mendengar firman Allah. Dan firman yang sudah kami terima, kami dengar di pagi hari ini, firman yang ada kuasa yang besar untuk mengubah kehidupan kami dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, yang bisa menyenangkan hati daripada Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebelum Tuhan berpisah satu dengan yang lain, kami bersama umat-Mu yang ada, kami menyatukan hati berdoa buat para domba-Mu yang tidak bisa datang di pagi hari ini, yang mungkin dalam keadaan sakit. Mari Tuhan, Dikau yang akan tolong. Baik umat-Mu yang ada di Tambang, di luar kota, di luar pulau, di luar negeri sekalipun, Engkau yang akan jamah, Engkau yang akan tolong, Engkau yang akan sembuhkan setan penyakit apapun bentuknya yang mengganggu tubuh umat-Mu. Dikau hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Nyatakan Tuhan mujizat-Mu. Sekalipun kami berdoa di tempat ini, kami yakin Tuhan bekerja di mana mereka ada. Nyatakan kuat kuasa-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dan tolong domba-Mu yang ada masalah anak pun kuatkan iman mereka. Mungkin masalah ekonomi merosot pun juga Engkau kuatkan. Tuhan, tolong domba-Mu yang sudah menjauhkan diri dari Tuhan, sadarkan mereka bahwa hidup manusia tidak tergantung dari makanan. Hidup manusia seluruh dunia hanya tergantung dari firman yang keluar dari mulutnya Allah, termasuk hidup kami. Hidup kami akan bersyukur bisa mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga kami serahkan Tuhan buat Bapak pejabat bangsa negara kami Indonesia ini. Berikan Tuhan roh hikmat yang daripada Allah untuk mengemban tugas yang tidak ringan, terlebih untuk menghadapi masalah penyakit corona ini. Ya Tuhan, Engkau tolong. Engkau tolong Bapak pejabat kami bangsa negara kami Indonesia ini, maupun seluruh dunia ini ya Tuhan, umat-Mu, agar umat-Mu sungguh-sungguh ada kebebasan untuk mempermuliakan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua sekali lagi, berkati kami semuanya ini. Baik Tuhan yang bisa mendengar firman Allah di tempat ini, di luar kota pulau, di luar negeri pun juga Engkau berkati. Juga usahanya, apapun yang mereka usahakan, dimanapun usaha mereka umat-Mu, Engkau berkati juga Tuhan, agar oleh karena berkat yang Tuhan limpahkan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hentar kami pulang lindungi dan jauhkan kami dari segala gangguan dan mara bahaya, agar kami semuanya ini boleh tiba di Makkah masing-masing dengan selamat. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera, damai dari Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai pria surga yang tetap menjadi pembela dan pemelihara kami. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.